Jadi kali ini saya akan membahas anak-anak Loki, di mana anak-anak Loki ini berperan penting dalam mitologi Nordik. Nantinya anak Loki ini akan menjadi musuh utama bagi dewa-dewi Nordik. Oke, kali ini saya akan membahas kenapa anak-anak Loki ini menjadi musuh para dewa. Jadi Loki mempunyai istri yang bernama Saigin. Saigin ini sangat cantik dan mereka mempunyai dua anak yang bernama Narvi dan Vali. Loki terkadang menghilang dengan waktu yang cukup lama. Istrinya Saigin setia menunggu akan kepulangan Loki. Tetapi saat Loki pulang untuk menemui Saigin, Loki selalu merasa gelisah dan akan mendapatkan hal yang buruk. Saat Loki disuruh menghadap ke Odin, Odin pun berkata bahwa dia mendapatkan kebijaksanaan dari sumur dan mendapatkan penglihatan di masa depan. Dan dalam mimpinya tadi, dia melihat tiga anak Loki yang akan menjadi musuh terbesar para dewa-dewi di Ragnarok nanti. Di situ Loki langsung memasang muka menyesal dan malu, walaupun dalam hatinya dia bangga dengan hal tersebut. Kemudian Dewa Tyr dan Dewa Thor disuruh Odin untuk membawa ketiga anak Loki dari Jotunheim ke Asgard. Setelah melewati beberapa rintangan yang berat, sampailah Dewa Tyr dan Thor di rumahnya Angerboda. Di situ Angerboda lagi tidak ada di rumah. Jadi Dewa Tyr dan Dewa Thor bisa membawa ketiga anak Loki dengan mudah. Anak-anak Loki waktu itu masih kecil. Anak yang pertama yaitu ular Jormungandr atau Midgard Serpent. Dia diikat ke batang pohon karena Jormungandr ini sempat menyemprotkan racun kepada Thor. Untungnya Thor bisa mengelak. Jadi si Jormungandr ini kepalanya diikat ke batang pohon pinus biar si Jormungandr tidak bisa menyemprotkan racun kepada mereka. Yang kedua ada si Hel, perempuan yang sebagian tubuhnya wanita yang cantik, putih dan bersih, tapi sebagiannya lagi sangat menjijikkan, dagingnya busuk atau seperti mayat hidup. Dan yang terakhir ada si serigala Fenrir. Dia diikat layaknya seekor anjing dengan sebatang pohon. Thor dan Tyr merasa bingung, kenapa tidak ada raksasa yang mengejar mereka, dan kenapa ibunya Angerboda tidak mencari anaknya. Setelah menempuh perjalanan yang penuh tantangan dan sangat jauh tadi, akhirnya mereka berdua ini sampai ke Asgard. Di Asgard, ukuran ular Jormungandr itu sudah lebih besar daripada batang pohon yang mengikatnya tadi. Dan Odin berpendapat bahwa ular itu masih anak-anak dan bakal tumbuh lebih besar lagi. Jadi si Odin membawa ular tersebut kemudian melepaskannya di lautan lepas dengan harapan ular tersebut mati dengan hukum alam. Odin melakukan hal tersebut karena dia percaya kepada mimpinya. Sebenarnya Odin bimbang apakah yang telah dilakukan dia ini benar atau salah. Si Odin yang bimbang tadi akhirnya kembali lagi ke Asgard. Nantinya ular Jormungandr itu bakal tumbuh lebih besar daripada bumi. Dia akan melilit Midgard. Sesampainya di Asgard, Odin pun melanjutkan misinya untuk mengurus anak Loki yang kedua. Dia memanggil Hel sambil memperhatikannya. Dia terlihat sangat sopan saat menjawab pertanyaan Odin. Di sisi kanan Hel terlihat sangat cantik dan manis, tapi di sebelah kiri terlihat seperti daging yang membusuk atau seperti mayat hidup. Hel mengaku bahwa dia lebih suka bergaul bersama kepada orang yang sudah mati. Mereka berbicara kepada Hel lebih sopan dan menghormati. Bagi orang yang hidup, Hel dipandang buruk rupa dan menjijikkan. Odin merenunginya dan teringat mimpinya bahwa dia akan menjadi penguasa bawah tanah atau Helheim. Nantinya si Hel ini akan menjadi ratu jiwa-jiwa orang yang mati yang tidak berharga, seperti orang yang terkena penyakit dan usia tua. Sedangkan para prajurit yang mati dalam pertempuran, jiwanya akan dibawa ke Valhalla. Dan si Hel dibawa Odin ke dunia bawah tanah atau Helheim dan diletakkan di tempat Eljutnir, tempat di mana dia menghibur roh yang sudah mati. Dan si Hel akan ditemani oleh Ganglati dan Gangalot beserta anjing penjaga gerbang Helheim, yaitu Garp. Selanjutnya ada si Fenrir. Dia ini awalnya berukuran seekor anak anjing. Dia suka dielus-elus sama Dewa Tyr. Bisa dibilang cukup dekat. Fenrir digambarkan sebagai serigala dengan warna abu-abu dan hitam, terus mempunyai mata merah dan gelap. Dia memakan daging mentah, terus bisa berbahasa manusia.
Tetapi Fenrir juga mempunyai sifat yang angkuh dan sombong. Serigala Fenrir ini sangat ganas, sangat kuat, dan sangat menakutkan. Semakin hari, serigala Fenrir itu semakin besar, sehingga para dewa pun ketakutan karena merasa kekuatan Fenrir lebih besar daripada mereka. Awalnya si Fenrir ini dibiarkan dan dipelihara oleh Dewa Tyr. Mereka sering main bersama, bahkan Dewa Tyr juga selalu mengasih makan Fenrir dengan daging mentah setiap hari. Cuman semakin hari badannya Fenrir semakin besar. Nah, Dewa Odin yang memperhatikan perkembangan Fenrir itu dengan cemas. Kayaknya kalau begitu terus, Fenrir bakal lebih kuat dari semua dewa. Apalagi Fenrir itu serigala yang angkuh, jadi tidak bisa dibilang serigala yang 100% baik budi. Para dewa pun rapat dan memutuskan untuk mengikat Fenrir. Mereka membuat rantai besi yang berat, kemudian membawa ke Fenrir. Para dewa bilang kalau rantai itu hanya untuk mengetes kekuatan Fenrir. Jikalau si Fenrir kuat, pasti dia bisa memutuskan rantainya. Para dewa pun senang karena Fenrir ini bersedia untuk diikat, jadi tidak perlu pemaksaan. Mereka melilit rantai ke tubuh Fenrir, kemudian mengikat kakinya. Setelah selesai, Fenrir pun meregangkan otot-ototnya, dan rantai itu pun putus dengan sangat mudah. Fenrir pun makin angkuh dan sombong, karena dia berhasil memutuskan rantai tersebut dengan sangat mudah. Saat keesokan harinya, Dewa Tyr mau ngasih makan si Fenrir. Dewa Tyr bilang kalau para dewa bakal ngetes kekuatan Fenrir lagi. Serigala Fenrir dengan senang hati akan melakukannya. Sementara itu, para dewa sedang sibuk untuk membuatkan rantai baru. Mereka membuat rantai yang lebih berat dan lebih besar. Rantai tersebut dibuat oleh logam terbaik di dunia maupun di Asgard. Rantai itu bernama Dromi. Saat rantai tersebut dites ke serigala Fenrir, memang rantainya lebih kuat dari rantai sebelumnya. Si Fenrir pun menggeliat-geliat, menendang, dan meregangkan semua ototnya. Fenrir mengerahkan semua tenaganya, tetapi rantai tersebut belum putus juga. Di situ para dewa sudah mulai tersenyum. Mereka merasa bahwa rantai tersebut berhasil menahan Fenrir. Tapi Fenrir tidak menyerah, dia terus mengeluarkan semua tenaganya. Tetapi rantai tersebut belum putus juga. Di situ para dewa sudah mulai tersenyum. Mereka yakin kalau si Fenrir tidak bisa memecahkan rantai tersebut. Tapi si Fenrir tidak pernah menyerah. Dia terus mengeluarkan semua tenaganya dan berjuang mati-matian untuk meyakinkan dewa bahwa dia ini kuat. Dan pada akhirnya si Fenrir ini berhasil memecahkan rantai tersebut. Dikira Fenrir para dewa bakal senang, karena Fenrir ini berjuang untuk menunjukkan kekuatannya. Dia ingin menunjukkan kepada dewa kalau dia itu kuat. Tetapi dalam pandangannya si Fenrir melihat bahwa tidak ada satupun yang senang kepada dia. Nah, hal tersebut membuat Fenrir menjadi kepikiran. Di sisi lain, Odin merenung dan terus berpikir bagaimana caranya dia untuk mengikat Fenrir. Dengan kebijaksanaannya, dia menyuruh seorang elf yang bernama Skinner, pembantunya Freya, untuk pergi ke Svartalfheim, alam para kurcaci, untuk menyampaikan perintah dari Odin, yaitu membuat rantai yang belum pernah dibuat oleh para kurcaci. Kemudian para kurcaci pun mulai mengumpulkan bahan-bahan tersebut. Yang pertama ada suara langkah kaki kucing, yang kedua jenggot seorang wanita, yang ketiga akar gunung, yang keempat otot beruang, dan yang kelima nafas ikan, dan yang keenam ludah burung. Para kurcaci tersebut pun mengubah bahan-bahan tersebut menjadi sebuah Gleipnir. Gleipnir ini mirip dengan kain sutra, tipis, lembut, dan nyaris tidak ada beratnya. Kemudian Gleipnir ini dibawa ke Asgard. Nah, di Asgard para dewa terheran-heran, rantainya kok jadi malah kayak begitu. Cuman karena terlanjur, akhirnya mereka membawa Gleipnir ke tempat Fenrir. Ketika si Fenrir melihat Gleipnir, dia tidak mau memakai Gleipnir. Fenrir merasa bahwa rantai setepis itu udah pasti akan hancur. Ngapain juga dites? Odin pun bilang kalau rantai ini lebih kuat daripada rantai-rantai yang sebelumnya. Dan si Fenrir pun merasa curiga bahwa ada kelicikan di sini. Kemudian Odin berjanji kalau si Fenrir tidak bisa melepaskan ikatan Gleipnir tersebut, nanti Fenrir akan dibebaskan.
Para dewa pun memanas-manasi Fenrir dan bilang kalau dia tidak berani sama Gleipnir yang cuma pita yang tipis tersebut. Si Fenrir pun bilang, kalian boleh mengikatku, tapi dengan syarat salah satu dari kalian para dewa harus meletakkan tangannya di mulutku, hanya untuk jaminan kalau tidak ada yang menipu di sini. Nanti kalau rantainya bisa lepas, tangannya dewa pun akan dilepas. Tetapi kalau ada yang tipu menipu, tangan dari salah satu dewa tersebut bakal dimakan oleh si Fenrir. Para dewa pun terdiam dan saling memandang satu sama lain. Akhirnya Dewa Tyr pun maju dan bersedia. Dewa yang memelihara Fenrir dari kecil yang maju. Kemudian tangan Dewa Tyr ditaruh ke dalam mulutnya si Fenrir. Kemudian Fenrir menutup mulutnya. Kemudian diikatlah Gleipnir ke badannya Fenrir. Nah, si Fenrir mulai berjuang mati-matian untuk melepaskan ikatan Gleipnir. Dia menggeliat-geliat dan memberontak di regangan semua tubuhnya. Bukannya putus, ikatan Gleipnir tersebut malah jadi semakin kuat. Para dewa di situ sudah mulai tersenyum. Kayaknya si Gleipnir ini bakal bisa mengikat Fenrir. Semua para dewa pun tertawa, kecuali Dewa Tyr. Dia yang tidak tertawa. Seharusnya saat Fenrir sudah berhenti bergerak, dia seharusnya ditolong oleh dewa untuk melepaskan Gleipnir. Karena itu adalah ucapan atau janji dari Odin sebelumnya. Tapi si Odin malah ketawa. Sadar kalau Fenrir ini ditipu, Fenrir dan Dewa Tyr saling bertatap-tatapan. Sebenarnya Fenrir tidak tega untuk menggigit Dewa Tyr, tapi mau gak mau Fenrir harus menggigit tangan Dewa Tyr. Fenrir pun sayang kepada Dewa Tyr karena dari kecil dia dirawat oleh Dewa Tyr. Tapi Dewa Tyr ini menyeru Fenrir agar menggigit tangannya. Tyr di situ menahan rasa sakitnya dan tidak berteriak sama sekali. Kemudian Fenrir melihat sebuah ujung Gleipnir dibawa sama salah satu dewa. Terus dia mengikatkan Gleipnir tersebut ke bongkahan batu yang besar. Terus dimasukkan ke dalam tanah. Tanah itu pun lebih dalam daripada dasar lautan, sehingga membuat Fenrir tidak bisa kemana-mana. Fenrir pun akan terus di situ sampai nanti Ragnarok tiba. Oke, tadi adalah penjelasan anak-anak dari Loki. Kalau di game God of War, anak Loki ini baru muncul satu, yaitu si Jormungand atau si Midgard Serpent. Nantinya di trailer Ragnarok udah terlihat. Mungkin si Fenrir bakal ada sih, soalnya di trailernya terlihat ada si Fenrir. Ya semoga aja nanti si Hel juga ditayangin ya di dalam God of War Ragnarok. Ya udah segitu aja, sampai jumpa lain hari. Bye.